Oke. Kalau Juan Hakim ini hakim hakinan ya? Iya Pak. Ya. Ada yang belum presensi? Sudah semua ya? Saya tadi memang awalnya pakai Zoom karena saya tinggal tadi ya, karena ke belakang dulu. Saya pakai Zoom karena untuk di Meet kan nggak bisa ditinggal ya, harus di standby terus, harus di approve manual. Kalau Zoom kan otomatis bisa masuk sendiri tanpa harus di approve. Jadi saya tinggal tadi ke belakang dulu, saya tinggalkan presensi di situ. Maksud saya biar kalian bisa presensi dulu, terus saya pindahkan ke Meet karena Zoom kan cuma 40 menit ya kalau yang versi free. Jadi nggak bisa maksimal. Oke, jadi saya tinggal saya masukkan ke Meet. Oke, untuk yang di sini masih ada yang belum absen? Sudah semua ya? Nanti bagi yang belum sempat nanti saya buka lagi setelah selesai ini, setelah selesai apa materi ya. Oke, sebentar. Saya buka dulu. Oke, sebelum saya lanjutkan materinya, ada yang sudah tahu apa itu query nggak? Query. Ada yang tahu ini? Tolong dikonfirmasi kalau ada yang tahu. Masih belum? Pernah dengar Pak, cuma belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Kalau apa namanya? Kalian sudah ingat atau masih ingat ya yang sebelum UTS dulu saya pernah sampaikan tentang klasifikasi database. Itu ada salah satunya adalah SQL. Masih ingat SQL kepanjangannya? Masih ingat? Ingat Pak. Apa itu? Struktur query language. Ya, query language. Structured query language. Jadi ada kata query di sini ya. Jadi query itu adalah sebenarnya apa ya? Semacam perintah atau komen sebenarnya, tapi lebih ke aturan. Makanya disebut dengan language. Jadi language atau bahasa query namanya. Bahasa query yang terstruktur. Sebentar. Oke, jadi bahasa query yang terstruktur. Jadi untuk bahasa query ini itu adalah digunakan untuk semua keluarga keluarga SQL ya. SQL itu berarti contohnya ada SQL, PostgreSQL, terus
Firebird SQL, kemudian apa lagi ya, Microsoft SQL, dan Interbase, Access juga sama ya. Ada lagi SQLite, MSQL, dan lain-lain ya, sangat banyak menggunakan bahasa SQL atau bahasa query. Nah, karena kita, satu lagi, ini turunannya MySQL ya, namanya MariaDB. Nah, jadi semua ini adalah keluarga SQL, jadi menggunakan bahasa query. Kalau sebelum tes dulu kan saya sampai materinya sampai membuat membuat tabel dan kolom atau field. Belum masuk ke sini ya. Jadi untuk perintah selanjutnya itu disebut dengan DML. DML itu artinya data manipulation language. Jadi query atau SQL itu punya dua jenis perintah. Yang pertama adalah DML, yang kedua adalah DDL. DDL itu data definition language. Data manipulation language dan data definition language. Ya, kalau DDL itu berarti ini ya, sesuai dengan artinya definition. Kalau DML berarti manipulation. Definition itu adalah yang berisi komen, itu berisi komen atau perintah untuk operasional manajemen ya. Bentar. Operasional struktur pada database. Kalau yang DML itu berarti ke komen operasional database-nya. Kalau DDL itu karena perintah untuk mengoperasikan struktur database. Jadi dia contohnya itu dari pertama pembuatan database, kemudian pembuatan tabel, field, dan sebagainya ya. Itu DDL. Sebagai contoh, ingat untuk komen untuk membuat database, komen yang di command prompt, yang CLI itu masih ingat? Untuk apa tadi, Pak? Untuk membuat database pakai perintah apa? Buat tabelnya dulu berarti, Pak. Create database, Pak. Ya, create database. Create database gitu ya. Kemudian untuk membuat tabel, Create table. ya, create table. Itu contohnya ya. Terus ada lagi perintah untuk mengkosongkan tabel, namanya truncate. Truncate table. Yang terakhir adalah untuk menghapus tabel atau menghapus database. Itu bisa pakai perintah drop.
Misalnya drop table atau drop database itu ya, sama. Nah, itu adalah perintah operasional untuk struktur database atau yang berkaitan dengan kerangkanya dari database-nya, tabelnya gitu ya. Kalau yang DML itu berarti yang berkaitan komen yang berkaitan dengan operasionalnya. Contohnya misalnya ada ini ya. Ada contohnya ini. Pernah dengar istilah ini nggak? CRUD. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Ada yang sudah pernah kira-kira? Atau belum semua? Belum, Pak. Belum ya. Itu kepanjangannya create, to read. Update, delete. Nah, itu tahu Musin. Saya tadi nggak tahu. Kau dari mana Musin? Google, Pak. Oh, Google. Pantes. Iya. Oke, create, read, update, dan delete ya. Oke, ini supaya apa namanya? Supaya kita terbiasa pakai istilah bahasa Inggris ya. Menurut kalian ini dibacanya apa sih? CRUD. Bukan ini nih, ini. Oh, create. Create ya. Bukan create ya, tapi create. Kalau ini Read. read. Kalau ini, Update. kalau ini, Delete. nah itu masih belum tepat kalau yang ini. Delete. Apa, Pak? Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak ini? Cara bacanya. Kalau biasanya kan orang Indonesia ini memang orangnya selalu jujur-jujur ya. Apapun yang ada itu yang dibaca gitu ya. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Biasanya kan kita pakainya delete itu ya, atau delete. Sebenarnya apa ini cara bacanya? Delete. Apa mesin? Delete. Delete. Oke. Ada lagi kira-kira yang punya pendapat lain? Delete. Apa? Delete. Kalau delete beda lagi. Kalau delete itu kayak gini tulisan. Nah itu kayak gini kalau delete. Iya. Baik, lampu. Itu bacanya delete ya. Baik. Delete. Delete, Kak. Ya, Delete. 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 Ya, siapa tahu nanti ini ya, siapa tahu kalian nanti kalau sudah jadi programmer presentasinya ke orang yang berbahasa Inggris gitu, jadi nggak malu-maluin. Ya, ini bacanya delete, bukan delete ya. Bukan delete, tapi delete. Oke. Jadi perintah 4 ini yang dibacanya sih orang nyebutnya ya CRUD gitu aja ya, CRUD CRUD bahasa simpelnya. Kalau create itu sebenarnya dalam komen DML itu adalah insert. Kalau read itu adalah select. Select ya, tapi select. Kalau update itu berarti sama juga update ya. Update. Kalau delete berarti sama juga. Delete. Jadi itu 4 perintah dasar dalam DML. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Untuk UTS kemarin memang belum saya ajarkan ini ya, jadi saya nggak sampai ke sini untuk UTS-nya. Tapi ada sebagian yang sudah sampai sini ya, cuma nggak tahu dapatnya dari mana jawabannya.
Kayaknya sudah setelah konsultasi sama Mbah Google. Kalau penjualan kemarin ada apa yang itu apa yang yang update, soalnya kan yang pas bikin tabel ketinggal satu, jadi pas ya perintah berikutnya lo tambahin itu apa yang update. Jadi Mbak Google aja Bang, Bay. Ya, tapi yang penting ngerti aja ya yang dikerjakan ya. Siapa? Paham. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Pak. Belum ada. Apa lagi di kantor ya? Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada saya teruskan. Ntar ya. Tadi. Oke, sekarang contohnya. Contoh. Ini nanti untuk prakteknya saya demonstrasikan langsung ke PHP admin ya. Di PHP admin tuh ada query, ada perintah untuk mengetik komen, jadi nggak harus lewat CLI ya. Yang penting kalian sudah tahu cara buka CLI dan tahu cara mengoperasikannya. Jadi supaya nanti simple, saya demonstrasikan komen query-nya ada di PHP admin. Tapi sama kok hasilnya, cuma bedanya pakai visual tampilannya. Untuk contohnya, oh ya kemarin untuk tabel UTS ada yang ingat nggak strukturnya apa saja? Coba apa aja? Kemarin tabelnya yang dibuat UTS apa aja? Yang 3 tabel itu, Pak? Iya, salah satunya aja. Penjualan. Penjualan ya. Kalau penjualan ingat nggak apa aja isinya? Jenis masker, Pak? Nggak, anunya, fieldnya maksudnya. Fieldnya apa saja? Maksudnya isi dari field tabel penjualan apa saja? Masih ingat? Atau sudah lupa? Cek lagi, Pak. Iya. Oh ya, kita UASnya November ya? November berarti 2 kali lagi pertemuan ya? Yang pertama itu tabel supplier, Pak, kemarin bulan. Supplier, udah kita ganti supplier. Isinya? ID supplier. Terus? Lagi? Nama, telepon, sama alamat, Pak. Telepon, alamat, udah. Sudah untuk tabel 1. Oke, oh ya, saya kasih ini ya, petunjuk ya. Kalau komen, query itu harus huruf besar. Etikanya huruf besar, kayak gini nih. Insert, select, update, delete. Walaupun sebenarnya kalian tulis huruf kecil pun nggak akan error, tapi etikanya huruf besar. Tapi untuk nama tabel, nama database, nama field, itu harus huruf kecil. Jadi itu aturannya ya. Walaupun sebenarnya juga bisa sih pakai huruf besar, tapi etikanya seperti itu. Ya kita ikuti aja etika dari sananya ya, aturannya. Beda dengan Firebird. Kalau Firebird itu semuanya huruf kapital semua, dari dalam nama database-nya, nama tabelnya, sampai semuanya pun huruf besar semua. Kalau pakai apa namanya Firebird. Tapi kalau MySQL
Enggak ya. Oke, jadi contoh kalau kita ingin memasukkan perintah insert itu kan untuk memasukkan ini ya, untuk memasukkan record baru. Insert itu memasukkan record baru, select untuk menampilkan record yang sudah ada, update untuk mengedit record, delete untuk menghapus record. Nah, sekarang contoh untuk yang insert. Contohnya misalnya ini. Insert into nama tabelnya apa? Misalnya supplier. Berarti ingat ya, huruf kecil. Itu supplier. Nah, kalau misalnya kita ID suppliernya kita kasih auto increment, masih ingat dengan auto increment? Ingat? Udah lupa ini. habis ujian pasti lupa kebiasaan ini. Nanti setelah UAS, setelah dapat KHS nanti lupa semuanya semester ini. Ingat nggak auto increment? Waktu pembuatan tabel kan itu ada itu auto increment dimasukkan, kemudian ada lagi primary key. Ya, apa? Masih kan nggak? Kemarin ingatnya yang primary key aja Pak, yang auto increment tuh, yang contoh NIM kemarin ya. Kalau primary key dulu apa artinya? Kata kuncinya. Kata kunci. Bukan Pak. Yang kayak saling berhubungan gitu loh Pak. Iya. ID-nya. Untuk apa patokannya. itu fungsinya? Iya. Lupa Pak. Ada yang ingat nggak? Ada ingat yang lain? Apa fungsi primary key? Wah, ini bahaya ini kali ini. Kalau primary key itu tidak boleh sama, Pak. Iya, betul. Makanya disebut dengan kunci ya. Jadi kunci itu simbolnya unik. Jadi primary key itu adalah unik. Nanti jangan-jangan setelah lepas dari semester ini nggak ketemu Bapak, bisa lupa sama Bapak kalian ini. Oke ya, jadi primary key itu field kunci namanya. Ya, field kunci. Ingat-ingat ya, apa tadi? Field kunci. Field kunci yang bersifat unik. Nah, biasanya kalau untuk ID, ini kan ID supplier gitu ya. Kalian bisa mengisi kolom ID yang primary key itu entah nanti ID, entah itu misalkan kalau mahasiswa berarti NIM ya, kuncinya kan NIM primary key-nya. Itu bisa dua cara kalian membuat ID. Contohnya, kalau ID supplier itu kan ada yang memasukkan hanya angka urut 1, 2, 3, 4, 5 sebagai primary key. Tapi ada yang pakai kode. Jadi ada ID supplier, ada pakai kode supplier. Jadi dibedakan. Kalau kode supplier kan misalnya S001 atau misalnya SPL 35C. Nah, itu kan kode berarti. Kode tidak sama dengan ID. Jadi dibedakan. Walaupun sebenarnya pada prinsipnya juga walaupun kode itu juga bersifat unik sama kayak nomor plat kendaraan itu kan kode itu unik. Ada dua cara ini membuat primary key, itu bisa keduanya dipakai. Sudah pakai ID, nomor urut 1, 2, 3 atau juga pakai kode bisa dipakai dua-duanya. Berarti ada dua primary key ya. Tapi yang dipakai salah satunya aja boleh, salah satunya. Kemudian ada yang nggak memakai keduanya, jadi salah satunya aja.
Bisa ID-nya saja atau kodenya saja. Tapi masing-masing ada kelemahan, ada kelebihannya ya. Sebagai contoh gini, kalau misalnya kalian membuat ID supplier itu dengan 1, 2, 3 angka urut, itu kan pakainya auto increment namanya. Auto increment itu ya tulisannya ya auto increment. Masih kan nggak auto increment apa? Ada yang ingat? Kalau lama kayak ini jawabnya pasti buka Google dulu ini. Ketahuan. Ya, benar ya. Auto increment itu penomoran otomatis. Kalau kita masukkan ke ID supplier nanti adalah munculnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu, urut sampai seterusnya. Berarti ID-nya kita pakai tipe datanya adalah integer. Tipe datanya integer. Nah, tapi kalau kalian menambahkan dengan kode supplier, karena setiap supplier itu ada kode khususnya, misalkan tadi SPL 35C gitu ya. Nah, itu nggak bisa dipakai auto increment karena bukan angka, dia karakter. Nah, berarti itu di input manual. Nah, contoh lain misalnya kalian bikin tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa itu sebagai primary key apa kira-kira? NIM ya. NIM itu bisa dipakai sebagai primary key, tapi nggak bisa dipakai sebagai auto increment. Paham maksudnya? Kenapa, Pak? Karena auto increment itu urut angka 1, 2, 3. Sedangkan NIM kan bukan 1, 2, 3. Kalau NIM itu kan 10 digit, misalnya 2020 01 13 gitu ya. Nah, itu kan angka atau karakter tapi bukan auto increment. Bukan urutan 1, 2, 3. Nah, untuk sebenarnya bisa sih dipakai NIM untuk primary key. Jadi kalau kita mengoperasionalkan query untuk tabel tersebut, berarti kita pakai acuannya adalah NIM. Yang jadi masalah, kalau NIM kita jadikan primary key, terkadang itu kan ada NIM yang kesalahan dari admisi, salah memberi NIM gitu ya. Ada satu NIM untuk beberapa mahasiswa. Nah, itu pasti akan error nanti. Error pun ada dua macam juga. Error untuk hal yang baik atau hal yang kurang baik. Artinya kalau hal yang baik itu langsung tahu nih, oh berarti ini NIM-nya nggak ini ada yang sama gitu ya. Tapi kalau yang kurang baiknya gini, sudah terlanjur masuk database-nya ke database pusatnya atau masternya, sudah terdaftar, sudah dipakai untuk akun-akun gitu ya, pakai NIM itu. Nah, rupanya ada yang sama. Nah, jadi dia nggak bisa lanjut nih untuk operasional datanya. Gitu ya. Nah, jadi untuk seperti itu berarti kita pakainya juga untuk manajemen record-nya bisa dipakai ID mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa itu ada dua primary key, ID mahasiswa dan NIM. Nah, ID mahasiswa itu sebagai primary key dan auto increment. Tapi yang NIM itu nggak perlu lagi pakai auto increment karena sudah dipakai buat ID. Kemudian nggak perlu juga pakai primary key kecuali memang mau memunculkan error supaya nggak mungkin sama gitu ya, boleh juga. Jadi ada dua primary key. Tapi yang pasti yang auto increment hanya yang ininya saja. Kalau mau coba langsung diimplementasikan, kita tambahkan aja ya supaya kalian paham. Jadi kode supplier tambahkan di sini. Nah gitu ya. Nah, kita anggap ID supplier ini adalah auto increment. Berarti kita nggak perlu mendefinisikan ini. Karena ini otomatis akan terisi sendiri. Kita hanya mengisi sampai sini saja. Mulai dari kode sampai alamat.
Jadi cukup ini kita lewati, ya sisanya kita masukkan. Jadi cukup seperti ini aja, insert into supplier, terus values gitu ya, dalam kurung. Kode supplier misalnya kita kasih kode SPL 35C gitu ya. SPL 35C ini kodenya. Ini tipe datanya apa ini kira-kira ini? Kalau seperti ini bentuknya. Tipe datanya. Apa? Varchar ya? Oke. Parsar, Pak. Oke. Kalau dibuat fix size-nya ada 6 karakter, berarti boleh pakai char aja. Kecuali kalau bervariasi boleh varchar. Nah, kalau karena berupa varchar atau char, berarti dia kan bentuknya teks atau karakter atau string ya. Berarti harus pakai tanda petik seperti ini. Petik 1 bisa petik 2. Terus koma, ini untuk yang ini ya. Terusnya nama lagi. Nama misalnya kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, telepon tergantung, kalau telepon kita awalnya kita kasih integer, berarti nggak perlu pakai tanda petik. Tapi kalau teleponnya dari awal kita kasih tipe datanya text atau string atau char, berarti harus pakai petik lagi. Berarti telepon 8 sekian-sekian gitu ya. Nah, sekarang alamat lagi. Alamat tambahkan alamat singkat aja berarti ya. Berarti Haur Batu gitu aja. Itu cara atau perintah memasukkan values atau data ke dalam tabel. Ini satu record ya. Kalau kita mau memasukkan 10 record, berarti 10 kali ketik seperti ini dengan isi yang berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Boleh. Berarti penggunaan tanda petik itu kalau untuk angka saja kah, Pak, atau bagaimana? Petik itu hanya untuk yang karakter. Kalau angka nggak pakai tanda petik. Murni angka ya. Misalnya jumlah atau nilai, tapi harus integer tipe datanya. Kalau yang untuk nomor telepon tuh gimana, Pak? Tetap harus pakai petik gitu? Nomor telepon kira-kira menurut kamu integer atau karakter? Integer, Pak. Integer. Yakin integer? Atau perlu bantuan yang lain? Belum Pak pakai karakter, soalnya kan biasanya ada pakai ini apa? Pakai kode negara kan ada plusnya gitu, nah tambah plus 62 gitu. Kalau yang integer kan nggak bisa. Oke. Gimana Api, Pak? Bisa diterima, Kak. Oke. Sekarang gini Roni, seandainya kita wajibkan gak usah pakai plus lah, langsung aja 0 sekian 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 gitu. Masih perlukah pakai pakai string atau pakai karakter atau harus pakai integer? Mungkin keduanya bisa Pak, integer sama berarti sudah galau kalau gitu berarti. Sudah galau berarti. Oke, gimana Api, Pak? Yang mana? Kalau menurut saya, Pak, nggak pakai string, nggak pakai petik. Kalau untuk yang 08, yang untuk angka semua. Nggak pakai, berarti pakai integer ya, tipe datanya ya? Iya. Oke.
Kita tanya yang lain. Nadia gimana Nadia? Kalau integer tidak pakai tanda petik, Pak. Kalau yang varchar itu harus pakai tanda petik, Pak. Iya, maksud Bapak menurut kamu untuk nomor telepon tuh pakai apa tipe datanya? Tergantung yang diinginkan, Pak. Kalau maunya integer tidak perlu pakai tanda petik. Kalau mau ada tanda plusnya harus ada tanda petik. Anggap nggak usah pakai plus, langsung aja 08 sekian sekian gitu. Tidak perlu tanda petik, Pak. Berarti apa tipe datanya? Integer, Pak. Kejar, oke. Rida, gimana? Menurut ulun lebih baik pakai integer, Pak. Mm-mm. Karena kan di nomor telepon tuh ada nomornya 11 ada yang 12. Nah, Mm-mm. kalau aja kita pakai varchar kan harus bisa kita akan 12 harus 12 terisi gitu kan, Pak. Jadi lebih baik pakai integer. Akan tapi kita batasi di yang di insertnya jadi 12 apa ngarannya itu, Pak? Yang batasan jumlah itu. Mm-mm. Yang 12 aja kan. Jadi maksimalnya 12. Sebenarnya kan kalau nggak mau dibatasi kan bisa pakai varchar. Jadi kalau kita kasih varcharnya 15 itu ya, walaupun kita isi 11 ya tetap nggak masalah. Yang 4-nya akan dihilangkan dari memori. Jadi nggak akan menyita memori. Kecuali kalau pakai char, kita masukkan char 15, kita isi 11, 4-nya akan dihitung isi. Jadi nggak dianggap kosong. Nah, berarti gimana? Kalau pakai yang varchar Pak, tapi karena dia angka jadi nggak pakai petik, itu bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kalau kalian memutuskan pakai char atau varchar, wajib tanda petik. Kalau nggak pakai tanda petik, error. Sama juga sebaliknya. Kalau kalian pakai integer, tapi kalian pakai tanda petik, pasti error juga. Nah, berarti gimana nih keputusannya? Menurut kalian yang mana nih? Kalau nomor telepon pakai char atau varchar atau integer? Only integer, Pak. Pakai apa? Integer. Ini belum saya sampaikan ya ini ya ke kalian ya. Kayaknya sudah kayaknya masalah ini. Yuk, jangan lupa ini. Coba diingat-ingat lagi. Coba Bapak tanya Sari, ada nggak Sari? Ini kalau sampai lupa ini keterlaluan ini. Sari, mana Sari? Sari ada nggak Sari? Ini jangan-jangan cuma ada namanya nggak ada orangnya nih. Sari? Ada, Pak. Ya gimana menurut kamu? Kamu ingat nggak? Nomor telepon. Ya, Pacar kemarin Bapak bilang. ya berarti sudah pernah Bapak sampaikan kan? Pernah, Pak. Setengah jam lebih Bapak ngebahas nomor telepon. Nah, ayo berarti Apipah ini yang lupa ini, sama yang lain juga lupa. Coba Sari Saya permasalahan petik tadi masalahnya. Coba Sari jelaskan Sari. Ingat Pak, ingat. Ya udah, kalau gitu, gimana? Nggak jadi Bapak aja. Ya tadi katanya Apipah ingat apa tadi Apipah? Iya Pak, varchar kemarin keputusannya waktu pas pertemuan sebelumnya. Kenapa alasannya? Karena ada yang 12, ada yang 11. Terus kenapa bukan integer? Karena kenapa bukan integer Kak Pak? Iya. Aduh. Ya Sari minta tolong lanjutkan. Sar, jangan kamu juga lupa ini Sari ini. Mohon maaf Pak, apa tadi Pak? Kenapa kok pakainya varchar bukan integer nomor telepon? Karena nomor telepon berubah-ubah. Ada yang jumlahnya kemarin 9, 10, 11, 12, yang sekarang ada 13 Iya, itu kan
bedanya varchar dengan char? Maksudnya kenapa kok pakai varchar bukan pakai integer? Kan itu angka. Ayo, lupa juga ini. Ayo. Saya Kalau ingat di Sari lanjut. Udah lupa ya? Ya udah. Kalau di saya Pak, yang untuk nomor telepon nggak pakai tanda petik itu masih jalan Pak. Mm-mm. Nomor telepon nggak pakai tanda petik. Enggak. Pakainya apa? Integer. Iya Pak. Iya, kalau integer memang nggak pakai tanda petik. Kalau misalnya nggak pakai tanda petik, itu angka nol yang di depan itu nggak masuk Pak. Yang kalau dipakai apa? Integer atau Kalau varchar? integer, Iya. itu nomor telepon yang angka nolnya itu yang paling depannya itu nggak muncul. Ya, itulah kenapa jangan pakai integer. Itu yang dari tadi Bapak itu pengen jawaban itu sebenarnya. Aduh. Ini karena nomor telepon itu kan angka 0 di depan. Itu kalau kalian pakai integer, nolnya nggak akan disimpan. Kenapa? Karena angka itu nggak ada yang 0 depannya. Paham ya maksudnya ya? Kalau kalian mengetik 1000, kalian ketik 0 1000. 0 itu kan dianggap angka sia-sia di depan itu. Jadi nggak usah dimasukkan. Nah, makanya sama MySQL dihapus 0 di depan. Artinya apa? Kalau kalian memformat tipe datanya nomor telepon adalah integer, berarti nolnya nggak akan masuk. Supaya masuk bagaimana? Ya kita ubah menjadi teks gitu loh. Walaupun sebenarnya nomor telepon itu adalah murni angka semua kan ya, tapi tetap aja tipe datanya adalah tipe teks. Nanti kalau kalian misalnya bikin aplikasi untuk keperluan skripsi, nanti jangan sampai lupa ya, jangan ditaruh nomor telepon sebagai integer, harus varchar begitu. Nah sekarang lanjut nih, kalau NIM, nah NIM kira-kira pakai apa? Integer apa pakai varchar? Integer. Kenapa? Karena angka Pak. Karena angka. NIM-nya berapa? Pak Abi, Pak, contohnya. Kita kasih contoh. Misalkan 6, 6, 2, 5, 01, 1. berapa digit itu? 6 digit Pak. 6 digit. Nah, itu kita pakai integer atau pakai varchar? Integer. Alasannya? Karena sudah ketentuan jumlahnya 6. Dan Nggak. pakai angka. Angka terus yang depannya nggak ada nolnya gitu ya, jadi ya pakainya integer. Iya Pak. Benar. Ya gitu ya alasannya ya. Oke, yang lain ada yang punya pendapat beda? Kalau NIM itu di tipe datanya apa? Ini ada 37 orang loh di sini, masa nggak ada yang berbicara? Kalau punya ulun pakai char Pak. Kalau pakai char, alasannya apa? Ya, kan kalaunya tadi kan nik apa nim Pak? Nim ya. NIM, ya NIM. Nim kan biasanya tuh pakai jumlah nomornya ada 6. Jadi kalau kita pakai char, kita batas nilainya kita anak 6 kan wajib terisi ke 6-nya. Jadi harus pakai char Pak. Ya, kenapa bukan integer? Karena kalau integer, kalau kita inputnya NIM-nya kurang dari nilai yang kita batasi, kan jadi jadi kosong. Sebenarnya nggak juga sih.
Kalau integer tuh juga mirip kayak varchar, dia bisa menyesuaikan. Cuma yang jadi masalah ini kan bentuknya angka ini, ya kan? Kalau angka, kenapa nggak pakai integer gitu loh? Kenapa harus pakai char? Gimana? Sudah galau lagi ya? Gini aja deh, supaya bisa memahami ini gini. Saya kasih petunjuk yang harapan saya nggak dilupakan ya. Kalau kalian ingin cara gampangnya memilih mana itu, kalau ada angka murni seperti ini ya, ini kan angka murni nih, nomor telepon, kemudian NIM, NIP, kalau PNS NIP, ada lagi NIK juga sama, pokoknya semua field yang angkanya murni, angka semua. Kalau kalian bingung membedakan mana yang cocoknya mau integer, varchar atau char, itu gampang sebenarnya. NIM ini perlu nggak kita hitung? Kita hitung berarti kita operasional tambah kurang bagi kali. Perlu nggak kita hitung? Nggak perlu, Pak. Kalau nggak perlu ya jangan integer. Gampang kan? Terus ada lagi NIP. NIP itu walaupun angkanya semua, perlu nggak dihitung? Enggak. Nggak, berarti dia bentuknya teks. NIM juga teks. Nomor HP perlu nggak dihitung? Nggak perlu juga. Nggak perlu, berarti Nggak. teks. Terus apalagi yang bentuknya angka? Nomor rumah. Nah, nomor rumah perlu nggak dihitung? Enggak. Nomor sepatu? Enggak. Nomor apa lagi ya? Apa kira-kira yang nomor angka khusus? Nomor STNK? kamar. STNK itu angka semua ya? Yang nomor mesin, Pak. Nomor mesin tuh dominasi ini huruf dan angka. Tapi ada hurufnya kan masih ya? Ada. Oh, iya, Ya. masih ada hurufnya, Pak. Nah, berarti bukan murni teks, bukan murni angka ya? Apa tadi ya? Saya tadi ingat nomor kamar, hotel misalnya. Itu kan angka murni tuh. Kalau hotel yang berbintang kan 101, 103, 151, nah gitu. Itu pakai apa? Pakai teks, kenapa? Karena nggak perlu dihitung. Jadi walaupun ada field yang murni angka semua, tapi selama nggak perlu dihitung, nggak usah ribet mikirin tipe datanya. Yang pasti bukan integer, pilih aja teks. Nah, teks ini kan ada dua macam nih, ada varchar, ada char. Nah, di sini yang bisa kalian filter lagi. Kalau nomor tersebut fix, misalkan NIP itu kan panjangnya berapa? 16 atau 18? 18 ya? NIP itu. Ya 18 ya. Kalau NIP panjangnya 18, itu kan berarti nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih kan ya. Ya berarti pakai char. Nah, nomor HP itu bisa 11, bisa 12, bisa 13. Nggak tetap kan, nggak fix. Nah, berarti pakai varchar gitu. Nomor sepatu tuh fix nggak? 2 angka. 36. Nah, berarti ya pakai char. Iya, char. Kecuali kalau ada nomor sepatu 103 gitu. Ada nggak nomornya 100? Nggak ada ya? Nah, berarti ya pakai char karena fix. Nomor kamar, tergantung kamarnya. Kalau kamar hotel itu kan 3 digit biasanya ya. Digit pertama melambangkan lantainya, 2 digit berikutnya melambangkan nomor urut kamarnya. Nah, kalau fix 3 angka, ya udah pakai varchar. Pakai char. Kecuali kalau nomor urut gitu ya. Nomor urut tuh kan dari angka 1 sampai ribuan. Nah, itu pakainya varchar karena kan nggak fix. Size-nya nggak fix. Gitu loh, guys. Berarti kalau Oke. integer kan kayak misalnya menghitung harga dikali satuan itu baru pakai integer ya Pak ya Betul contohnya. sekali.
Pinter Iya, sekali. iya. Iya. Makasih, Pak. Nah, jadi itu ya. Kalau integer tuh berarti contohnya apa sih? Ya harga, jumlah gitu loh. Apalagi eh, nilai. Nah, itu ya pakainya ya integer pasti karena kan dihitung. Integer juga ada macam-macam ya. Ada tiny in, ada small in, ada big in. Itu tergantung keperluannya. Kalau kita cuma pakainya untuk nomor kamar ya jangan pakai pakai in, pakai aja small in atau tiny in. Karena cuma alokasinya sedikit aja. Nggak perlu kalau integer kan sampai jutaan kalau integer. Jadi nggak perlu sebanyak itu ya. Cukup pakai small in atau tiny in. Nanti bisa dilihat ring-nya di PHP admin itu ada range. Kalau tiny in berapa sampai berapa, kalau in berapa sampai berapa. Oke, ada pertanyaan? Saya dulu waktu kuliah nggak ada yang jelaskan dosen seperti ini loh ya. Saya dulu taunya tahu sendiri, cari-cari sendiri. Dosen nggak pernah jelaskan sedetail ini. Jadi beruntunglah kalian kalau saya jelaskan sedetail ini. Makasih banyak, Pak. Satu pengen yang saya ajar tuh pinter-pinter gitu loh outputnya, nggak cuma sekedar ikut kuliah, tapi juga banyak belajar hal-hal baru. Ya, saya tuh kalau dapat mahasiswa yang diajar ngerti itu saya bangga kok, walaupun apa namanya setelah itu saya dilupakan. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Ada lagi ya? Untuk insert tadi kayak apa, Pak? Kalau tadi kan cuma satu tuh, kalau lebih dari satu tuh pengetikannya apa, Pak? Apakah harus terurut kayak tadi pulang atau kayak apa pengetikannya? Oke, kalau ini kan berurutan ya. Ini karena tadi kan kita anggap ID supplier ini adalah auto increment. Jadi kita lewati nih. Kita nggak perlu definisikan nilainya karena sudah otomatis ditentukan oleh MySQL-nya. Jadi kita langsung aja dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 value atau 4 nilai. Kalau misalnya ini nih, kita pengen ini aja sih. Kita pengen menginput hanya yang nama dan alamatnya saja. Nomor telepon dan kode supplier kita kosongkan aja. Bisa. Asalkan sejak pertama kali kita bikin tabel, pastikan jangan not null. Kan ada not null ya. Kalau not null itu berarti wajib diisi, kalau nggak diisi error. Tapi kalau null boleh kosong. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita bisa definisikan secara manual seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan ada kurung. Kita mau isi apa ini? Isi nama dan alamat ya. Berarti nama, alamat. Untuk values-nya kita isi aja ini. Sesuaikan namanya siapa, alamatnya di mana. Kayak gitu. Jadi ID supplier otomatis kan jadinya 2 karena nomor urutnya kan 2 ya. Kode supplier kosong, telepon kosong, jadi hanya diisi nama dan alamat saja. Begitu ya. Paham atau pura-pura paham? Paham, Pak. Oke. Ada yang masih pura-pura paham? Udah paham ya berarti ya? Oke. Kalau paham berarti saya teruskan. Pak. Oke. Apa? Heri? Loh. Oh, nggak jadi. Pak, yang masa ini masih bahas CMD kan, Pak? Yang mana? Yang sekarang. Enggak, ini Kan, ini ya bisa dipakai di PHP admin juga bisa. Pakai perintah query. mohon diulang, Pak. Tadi kurang jelas, Pak, suaranya. Ini bisa dipakai buat CMD bisa.
tapi juga bisa dipakai buat di PHP admin juga bisa, karena di situ ada kolom untuk SQL atau query, jadi bisa diketik di situ juga. Karena pada dasarnya nanti kalau kalian mengimplementasikan MySQL ini ke PHP atau ke aplikasi, itu ya harus diketik di aplikasinya perintah ini. Jadi nggak terbatas hanya di CMD-nya saja. Oh, berarti pakai yang MySQL-nya pakai perintah yang dari yang DML tadi bisa juga, Pak ya? Bisa. Sebenarnya kan di belakang layar dari PHP admin itu ya ini sebenarnya sama aja kayak ini dia. Dia juga sama-sama menginputkan perintah-perintah ini. Cuma kan bedanya kalau di PHP admin kan secara visual, kita tinggal klik-klik-klik, nggak ngerti yang terjadi di belakang layarnya apa gitu kan. Tapi kalau yang kayak gini kan kita ketik di CMD mau nggak mau harus ketik seperti ini. Tapi sebenarnya ya sama saja, walaupun kita pakai PHP admin, dia tetap ngetiknya pakai ngetik perintah ini di belakang layarnya yang kita nggak lihat gitu. Sama kayak Windows itu kan sebenarnya kalau atau Android, kalau kita nyalakan itu kan cuma munculnya ada logo Android gitu ya, atau logo Windows. Itu di belakang layar tuh ya sebenarnya di balik logo itu tadi, di belakang layar tadi itu ya dia mengetikkan komen-komen sistem operasi sebenarnya, mirip seperti kayak gini. Cuma kita apa nggak diperlihatkan gitu loh. Sebenarnya semua teknologi apapun itu ya, mau IoT, mau database, mau aplikasi, mau jaringan, semuanya itu pakai komen sebenarnya. Pada intinya pakai komen. Komen itu ya ini tadi, diketik. Cuma kan untuk memudahkan user nggak mesti harus ngetik manual, kan dimudahkan oleh para developer untuk bisa tanpa kita tahu apa yang diketik sudah muncul di depan layar. Sama kayak inilah, kalian kalau membuka Facebook di browser facebook.com gitu ya, itu kan kita taunya ngetik langsung muncul di layar. Padahal kan di belakang layar itu kan yang terjadi itu nggak sesimpel itu kan. Dia perlu diarahkan ke provider, diarahkan lagi ke apa namanya, ke servernya. Nanti kalau di Indonesia berarti di relay-nya di server Indonesia, baru di relay lagi ke internet, baru di relay lagi ke servernya Facebook. Nanti di sana mencari nih yang login siapa ini. Nah, yang login ternyata Hari. Nah, dia pakai perintah ini untuk mendapatkan data loginnya. Pakai perintah ini. Oh, dapat nih ternyata ada yang namanya Hari, username sekian, password sekian. Dapat ya. Nah, dia mengirimkan lagi tuh, balik lagi tuh dari servernya sana melewati relay sampai ke HP kita, muncul profil kita kayak gitu. Cuma kan kita tahunya nggak serumit itu ya. Pada intinya semua hal tuh pasti ada komen seperti ini, apapun itu. Makanya Bapak ajarkan ini supaya kalian nggak sekedar terima matangnya saja, tapi tahu apa yang terjadi di balik layarnya seperti apa. Gitu ya. Ya Pak, makasih Pak penjelasannya Pak. Oke. Ada lagi ya mau tanya? Sudah nggak kerasa ya, kita sudah habis waktunya. Jam 10.15. Oke, saya selesaikanlah sampai ini ya, sedikit lagi. Yang berikutnya adalah read. Read itu berarti apa namanya? Select ya. Select itu perintah untuk menampilkan atau mengambil data. Misalnya select bintang from supplier. Kalau kayak gini itu berarti menampilkan semua data atau field record dari tabel supplier tanpa ada filter semuanya. Nah, tapi kalau kita mau pakai filter,
bisa pakai kayak gini. Select bintang. Bintang itu maksudnya ini ya, semua field. Semua field. Kalau kayak gini berarti semuanya kayak gini, diambil semua. Nah, kayak gitu. Itu bintang. Atau bisa juga pakai all, select all gitu juga bisa. Ya. Tapi lebih mudahnya pakai bintang. Select bintang from supplier pair. Nah, ini baru kita pakai nih untuk primary key-nya. Misalnya ID supplier where ID supplier sama dengan 1. Nah, berarti kita menampilkan record dari tabel ID supplier dengan kode atau ID supplier sama dengan 1. Berarti nanti akan tampil ini data ini yang kita akan tampilkan. Gitu ya. Kalau kita sama dengan 2, makanya tampil adalah yang ini. Misalkan ini kita ganti ya. Nah, misalkan gini. Makanya tampil adalah yang ini. Karena ini dianggap sebagai record kedua. Maka ini, gitu ya. Nah, misalkan kalau kita mau tampilkan cuma ada kode dan nomor telepon, berarti kayak gini caranya. Select kode supplier, telepon from supplier. Nah, kalau kayak gini berarti semua record ditampilkan ya. Kalau ada 100 record berarti 100 record akan tampil. Tapi kalau yang kayak gini mau yang beberapa saja atau satu saja itu bisa pakai ini, pakai where. Akan select from from supplier where ID sama dengan misalkan 49. Nah, berarti akan tampil record ke-49 hanya kodenya dan teleponnya saja. Yang ID, nama, alamat nggak akan ditampilkan. Paham kira-kira? Paham, Pak. Oke. Ini baru yang basicnya ya, jangan pusing dulu. Masih banyak lagi yang memusingkan setelah ini. Oke, yang berikutnya ada update. Update berarti update nama tabelnya terus set kita kasih misalnya nih nama sama dengan alamatnya. Nah, gitu ya. Kalau ada seperti ini, berarti update tabel supplier, set, nama sama dengan Aminah, alamat sama dengan Tanjung, where ID supplier sama dengan 2. Berarti yang ini Adulsip akan diganti dengan Aminah, Paringin akan diganti dengan Tanjung. Kalau seperti ini ya. Nah, kalau yang berikutnya misalkan kayak gini nih. Menurut kalian bagaimana kalau saya ketik seperti ini? Karena kalau menurut kalian kalau saya ketik seperti ini, apa yang akan terjadi? Error, Pak. Enggak error. Nanti akan muncul sukses gitu hasilnya. Tapi apa yang
Hmm. Yang diubah yang di mana? Ya, berarti menurut kalian apa yang akan terjadi kalau saya ketik seperti ini? Semua namanya berubah jadi Sari. Betul sekali, pinter Apipah. Semuanya akan jadi Sari. Misalnya ada 100 record, semua nama akan jadi Sari semuanya. Oke, yang berikutnya terakhir. Delete from. Kalau kayak gini kira-kira apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa jawab? Semuanya terhapus, Pak. Nah, betul. Semuanya akan terhapus. Kalau ada 100 record, berarti semuanya akan terhapus. Makanya kalau kalian hati-hati mengetikkan perintah, kalau sekali salah udah selesai ya. Jadi harus pakai yang where-nya. Yang mau dihapus tuh yang record yang dengan ID yang berapa gitu loh, harus jelas. Ini nggak akan error loh ya. Kalau kamu salah ketik seperti ini nggak akan error. Tetap jalan, tapi hasilnya fatal. Jadi kalau kamu sudah benar memerintah komennya, nggak ada istilah error dalam dalam query. Tapi dampaknya mungkin nggak sesuai yang kamu inginkan karena salah ketik. Kalau salah ketik sih bukan salah ketik ya. Kamu mengetiknya benar, nggak salah, tapi salah persepsi gitu loh. Yang salah bukan ketiknya tapi salah persepsinya. Kalau typo ya, cuma masalah typo kayak gini ya pasti error, nggak akan jalan. Tapi kalau betul, nah nggak akan. Kalau kayak gini error ya. Kalau kayak ini error, tapi kalau kayak gini nggak akan error, tetap benar tapi salah persepsi. Jadi harus pakai ini ID supplier sama dengan misalnya 67. Nah, maka yang dihapus hanya yang 67. Nggak, satu lagi, saya tadi lupa yang select ya. Misalnya kita pakai ini, saya tambahkan satu lagi. Misalnya kita urutkan nih, dipakai order by. Akan kita mau mengurutkan berdasarkan urutan namanya, berarti order by nama. Order ada dua macam, ada ascending, ada descending ya. Kalau kita mau A sampai Z berarti ascending, kalau Z sampai A berarti descending. Misalkan kita mau urut namanya berarti ascending. Gitu ya, select bintang from supplier order by nama ascending. Ini harus dihafal ya semua ini. Ini baru basicnya, baru yang 4 DML, belum lagi yang lainnya. Select itu variasinya ada ratusan, termasuk juga insert, update, dan delete. Semuanya ada ratusan variasi, tergantung dari kita mau yang seperti apa ngambil datanya. Semakin kompleks tabelnya, semakin banyak relasinya, semakin kompleks lagi query-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke. Mau dipraktekkan? Atau nggak usah? Atau sudah pintar-pintar semua? Kamu nggak perlu praktek? Nggak usah ya? Nggak usah praktek ya? Mau bang praktek nggak? Ini nggak ada yang jawab sih, kalau nggak dijawab nggak usah praktek lah. Nggak usah. Yang lain gimana? Oh, yang lain nggak mau berarti nggak usah ya? Praktek apa? Masih kurang ilmunya, Pak. Cuma kalau waktunya Bapak
ada sibuk Eh, enggak Bapak? Bapak sih nggak masalah sih, masih ada waktu. Nggak apa-apa lah, saya nambah jam, walaupun tetap sama bayarannya. Oke, mau nggak nih saya praktekkan? Kalau nggak mau, udah nggak jadi nih. Belum ngaku pinter juga sih Pak. Oke, saya praktekkan kalau gitu ya. Nah, kayaknya Roni nggak perlu praktek kayaknya, ya Ron ya? Perlu, Pak. Oh perlu. Nah di sini nih ya, di sini ada SQL, klik SQL. Nah di sinilah tempat untuk mengetik perintah. Jadi kalian kalau mau belajar komen bisa pakai di sini, nggak perlu pakai komen, tapi ya nggak apa-apa sih kalau pakai komen, sama aja. Karena ini sebenarnya juga pakainya komen juga sih sebenarnya di belakang layarnya. Kita bikin database ya. Apa tadi? Create database. Apa tadi namanya? Tabel apa database-nya namanya penjualan ya. Ya. Oke. Ada nggak di sini penjualan? Oh, belum ada. Penjualan atau supplier Pak? Penjualan. Kan database-nya, belum tabelnya. Nah, kita ketik perintah ini, create database penjualan, sudah tercipta sukses ya. MySQL return an empty result. Warna hijau berarti sudah sukses. Dari mana Pak taunya? Dari sini. Sudah muncul database penjualan. Terus kita ketik lagi SQL. Masih ingatkah cara membuat tabel? Create table. Nah, apa? Supplier. Terus apa lagi? Buka kurung. Kurung. Apa? ID. ID. Supplier. Kode supplier. Kita tambahkan sebagai primary key gimana caranya? Auto increment nggak Pak? Ya, auto increment dan primary key. Nah, kan lupa kan? Char Pak. Masa pakai char? Ayo, lupa kan? Buka kurung. Terus 10. yang mana buka kurung 10? Kalau ID sebenarnya kita pakai apa? Integer apa varchar? Varchar. Masa? Char Pak, char. Masa pakai char? Kalau auto increment masa pakai char? Kalau char tapi nggak pakai auto Pak. Kalau tadi kan ada ID, ada kode kan. Kita tadi kan ID-nya pakai auto increment tuh, berarti kan harus pakainya integer kalau auto increment. Berarti int, terus apa lagi? Auto increment. Auto Increment. increment. Terus? Primary Primary key. key. Nah ya, primary. Oke, gitu ya. Paham ya? jangan lupa lagi. Oke, terus setelah itu apa lagi? Koma. Apa? Kode supplier. Kode
underscore supplier. Nah, terus sebagai apa? Char Char apa? 5 6 ya? 5 apa? Oh iya. 6 apa 5? 6 ya? Iya, 6 ya? 5 juga nggak apa-apa, Pak. Udah 5. Terus apa lagi? Kalau nggak boleh kosong berarti tambahkan not Not null, not null. null. Apalagi Nama nama sebagai apa? varchar. Varchar, ingat ya pakai huruf kapital aturannya. Terus apa? 20 20 masih kurang kalau nama ya. Bisa aja anggap 100 saja ya. Kita ada nama yang sangat panjang. 50 nggak apa-apa lah. 50. Apa lagi? Not null. telepon. Karena nggak boleh kosong ya. Oke. Apalagi? Telepon. Telepon. Pakai apa? Var. 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 Berapa? 15 cukup ya. Terus yang terakhir apa? Alamat. Ini not null ya. Not null. Alamat. Kalau alamatnya pendek bisa pakai varchar. Tapi kalau alamatnya panjang, ada kabupaten, ada kota, ada provinsi, itu pakainya teks ya. Teks kayak gitu ya. Nggak boleh kosong berarti not null. Sudah selesai belum? Sudah, tutup kurung. Kurung. Nah, kalau sudah tinggal di Enter. enter. Iya. Nah, sudah jadi nih. Ada warna hijau, MySQL return empty result warna hijau. Berarti sudah dibuat. Di bawah sini ada ya supplier. Klik. Nah, udah jadi deh ini. Nah, ini strukturnya ini. Nah, udah jadi ya. Ini persis sama dengan yang kita buat tadi. Nah, sekarang tinggal di insert nih. Nah, insertnya kita taruh di SQL. Nah, ini pakai ini ya. Nah, kita masukkan ke sini nih. Insert. Kita ketik di sini. Itu supplier value sini ya udah ya. Kalau sudah, nah kita klik go. Oh sorry, di sini ada yang nggak sama ini berarti. Nah berarti kalau gitu harus didefinisikan. Nah kayak gini ya berarti kalau gitu. Kalau di apa? Di sini nggak bisa. Kalau di sini langsung diisi bisa. Dia mintanya pakai kayak gini. Nah kayak gini. Di standby. Orangnya. Masih. Oke, kita klik go, kita insert ini ya, insert itu supplier harus didefinisikan dulu ternyata kode supplier sampai alamat. Kemudian ini juga diisi. Kalau di komen dia memang sepertinya harus disertakan semuanya ya. Kalau kalian ngisinya nggak lewat ini pakai visual, dia bisa otomatis biasanya, nggak perlu diisi bisa, tapi ini nggak bisa, udah nggak apa-apa. Kita lihat di browse ya. Nah sekarang sudah muncul ini nih isi kita tadi, akan ada muncul di sini. Itu insert ya. Sekarang yang select bintang from supplier ini kita klik, kita copy,
Kita coba di SQL. Ini sudah ada sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita coba ketik lagi. Select bintang from supplier, kita klik go. Maka akan muncul ini. Semuanya akan tampil, ini hasilnya. Karena kita baru satu ya, maka yang muncul cuma satu. Kalau mau tambahkan lagi bisa tambahkan ini ya. Kita kosongkan yang itu, yang apa? Telepon dan kode supplier kita kosongkan. Kita copy, paste. Udah ya, kita klik browse. Nah ini akan kosong nih, karena kita yang tadi nggak isi. Untuk yang record 2, kodenya kosong, teleponnya kosong. Nah, sekarang kita coba nih, kalau kita masukkan perintah select bintang, maka semua akan tampil ya, semua record akan tampil. Kalau cuma 2, maka akan tampil 2. Tapi kalau kita pakai where, ini, nah pakai ini, maka di sini akan hanya tampil yang record yang nomor 2 saja, yang ini ya. Yang pertama nggak akan tampil. Oke, kemudian update ya. Nah, kita pilih update. Kita masukkan ini. Update supplier, set nama sama dengan Aminah, alamat sama dengan Tanjung, where ID supplier sama dengan 2. Maka yang nomor 2 akan dirubah namanya jadi Aminah, alamatnya Tanjung. Klik go. Kita klik browse, ini dia Aminah dan Tanjung ya, sudah berubah. Yang terakhir ini nih, update supplier set nama sama dengan Sari. Kita lihat ya, namakan Adul, yang kedua Aminah. Nah, kita coba pakai perintah ini. Update supplier set nama sama dengan Sari. Kita klik go. Nah, dia memberi peringatan, do you really want? Karena ini sudah sangat berbahaya kalau kita jalankan. Oke, kita klik OK. Sukses ya. Kita lihat, ternyata semuanya jadi Sari, semuanya namanya. Nah, yang terakhir ini, delete from. Kita menghapus. Karena kita baru punya cuma 2, kita coba hapus yang nomor 2 ya. Kita hapus yang ID suppliernya sama dengan 2. Kita klik go. Nah, karena ini berbahaya, perintah ini dia berikan peringatan. Nah, kita klik OK. Kita klik browse. Nah, ternyata cuma 1 yang muncul karena yang 2 sudah dihapus. Oke. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi. Kita bikin record baru. Sudah muncul 2 lagi ya. Nah, ini kenapa kok 3, Pak? Karena yang 2 sudah hilang. Jadi dianggap 3. Yang auto increment-nya dianggap 3. Yang 2 dianggap musnah, tapi tetap dia dihitung 1, walaupun sudah dihapus. Nah, kita masukkan lagi yang berikutnya lagi ya. Yang record ketiga. Saya ini SPL 40A. Siapa lagi ya? Budi gitu ya. Banjarmasin. Go. Oh, ada yang ketinggalan. Kita pakai ini aja. Klik go, kita klik browse ini sama dengan select bintang from nama tabel ya. Kalau kalian mengklik browse, jadi sama perintahnya. Ini perintahnya ini. Makanya muncul semua record. Nah, kalau kita hanya seperti ini, ya, delete from tanpa pakai ini, maka semua akan terhapus.
kita lakukan di sini. Klik go, maka akan muncul do you really want, karena ini berbahaya. Kalau kita klik OK, nah hancurlah datanya, habis semua. Jadi hati-hati kalau mengetik sesuatu. Oke, sampai sini selesai. Ada pertanyaan? Silahkan nanti setelah ini dicoba-coba sendiri di komputer masing-masing. Jangan di komputer orang lah ya, nanti dimarahi. Supaya bisa belajar, nggak apa-apa bikin database yang kayak tadi itu, database 1 buat praktek. Silahkan dihancur-hancurin, nggak apa-apa buat praktek. Ada pertanyaan? Sudah paham atau pura-pura paham? Ada yang mau tanya? Halo, ada orangnya ini? Oh. Halo, ada orangnya? Yang jangan ditinggal ke warung ini. Saya tadi ada juga yang nggak sengaja buka mikrofon, ternyata lagi pesan makanan minuman di warung. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya cukupkan kalau gitu ya. Baik, kalau nggak ada saya cukupkan. Nanti silakan dipraktekkan setelah ini. Minggu berikutnya kita masuk ke ini ya, ke materi NoSQL. Jadi database yang enggak pakai apa namanya? Bukan keluarga dari SQL and Friends ya, tapi tetap dia pakai perintah sih, tapi beda perintahnya. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Kembali.